Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah melaksanakan salat asar, kemudian kita duduk bersama di masjid yang mulia ini. Jangan lupa niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga niatkan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Karena dengan begitu kita banyak mendapatkan bagian kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apalagi kalau kita berkumpul di sini tujuannya untuk belajar, mengkaji kitab Allah, kemudian juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi nilai pahalanya itu berkumpul, bertumpuk, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga ini betul kita dapatkan, dengan niat ikhlas kita. Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul memberikan pahala kelak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian kepadanya, wa taslima, salam sejahtera. Jadi perbanyaklah salawat, insyaallah hati kita menjadi tenang dan nyaman. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang berilmu itu derajat yang tinggi dan mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian, kemudian orang yang menuntut ilmu. Adik-adik ini termasuk tak? Masuk tak? Termasuk. Ini beriman kalau tak sekarang? Beriman tak? Wih sebut, iya Ustaz, kan
beriman, kami seorang muslim. Nah, itu harus dengan penuh keyakinan. Kalian beriman tak kepada Allah? Mantap itu. Jadi lemah, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Allah akan mengangkat derajat kalian, adik-adik. Kita semua yang di sini, kita orang yang beriman, termasuk kita semua di sini. Dan tambahannya lagi, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Adik-adik sekarang dalam kondisi menuntut ilmu, ya, di SMP IT ini, Al-Furqan, mirip nama, sama dengan nama anak Ustaz. Yang pertama Al-Furqan. Furqan itu apa artinya? Pembeda. Pembeda. Jadi yang namanya santri Al-Furqan itu dijamin bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Betul lah? Betul lah? Mantap, yakin. Itulah yang dididik di sini. Jadi nanti kalian bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu nama lain daripada surah Al-Fatihah, Al-Furqan. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan mengangkat derajat kalian. Mengangkat derajat kalian karena kalian juga menuntut ilmu di sini. Hari ini tadi dibilang oleh Ustaz, siapa tadi namanya, Ustaz apa itu? Ustaz apa tadi? Siapa? Muhammad. Ustaz? Tadi Ustaz apa namanya? Ustaz? Mukarram. Kamu tutup kuat. Harus kenal betul dengan Ustaz yang murah senyum itu. Ustaz Mukarram. Kata beliau, kalian tahan di sini, dah balik. Ya dah. Walaupun boleh kan balik tadi? Boleh. Tapi kalian tahan di sini. Karena kalau balik itu ancamannya luar biasa di rumah itu. Terutama handphone. Handphone. Bukan handphone, handphone. Hand itu tangan, phone itu telepon. Ya. Alhamdulillah kalian bersabar. Kemudian kalian tadi masih menetap di sini. Insya Allah ini akan menjadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam diwannya, diwan itu artinya puisi. Ini setiap anak pesantren pasti hafal. Tidak tahu di sini hafal. Saya yakin juga pernah dipelajari, cuma mungkin adik-adik yang lupa dikit ya. Apa Imam Syafi'i pernah berkata? Akhi, apa lanjutannya? Akhi, lanjutannya apa? Ustaz sambung lagi. Lantaralal ilma. Apalah? Illa bisittatin. Ya. Mungkin kalian lupa saja. Ini sebenarnya sudah dipelajari. Ustaz yakin dipelajari. Akhi, lantanalal ilma illa bisittatin. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya menasihati kita, wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. 6, 5, 1. Kecuali dengan 6 perkara. Dengan 6 perkara. Selamat datang kepada ayu-ayu, adik-adik perempuan. Masya Allah, dah usah dijenguk nih ya. Kamu
santriku, wahai santriwatiku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama apa kata beliau? Beliau lanjutkan dulu syairnya, sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan menjelaskan kepadamu perincian 6 perkara tersebut. Pertama apa? Zakaun. Apa tadi arti zakat itu? Kecerdasan. Tuh kata Ustaz tadi apa? Kecerdasan. Kalian orang-orang yang cerdas. Cerdas itu banyak aspeknya. Bukan hanya kecerdasan otak. Sekarang diteliti oleh para ulama, para ilmuwan. Cerdas itu tidak hanya otak. Adik-adik, cerdas itu apa lagi yang pernah kalian pelajari? Selain kecerdasan otak. Kalau kecerdasan otak itu apa namanya? IQ. Singkatannya IQ. Artinya apa? Intelligent question. Cak lihai ni ada Ustaz di bahasa Inggris. Cak lihai tak? Yang pertama itu, ya, kecerdasan itu adalah kecerdasan otak. Kalau yang masuk ke SMP IT Al-Furqan ini, Ustaz yakin semuanya otaknya cerdas. Benar tak? Woi. Cerdas tak otak kalian? Cerdas. Wah, itu mantap. Karena ada ujian kan masuk ke sini, betul tak? Coba Ustaz tanya, ini nak membuktikan kecerdasan otak kalian. Yang jubah putih, 1 tambah 1 berapa? Pintar tuh. 1 tambah 1 2. Coba yang sarung orange, kita tanya 2 tambah 2? No, pintar. 4. Pintar tak? Pintar. Menurut pintar tak baca jawab dia. Kata dia 1 tambah 1 11. 2 tambah 2 22. Nah, itu salah satu yang menunjukkan kecerdasan. Pacak hitung. Pernah tak kamu pergi belajar di sini? Bik sosokannya bik. Pintar, cerdas namanya itu. Kalau dah tahu ada sosokannya atau kan apa kembaliannya, itu berarti menunjukkan cerdas. Banyak ya, itu dia. Belajar. Dari kelas 1 naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3. Terus lulus dan seterusnya, itu menunjukkan kalian itu adalah para santriwati yang cerdas. Artinya kalian punya syarat untuk belajar. Ini kecerdasan apa tadi? IQ. Otak. Otak. Namun adik-adik, kecerdasan otak tidak cukup. Harus ada lagi kecerdasan apa? Emosional, emosi. EQ. Benar tak nyebutnya? EQ.
sabar. Dibangun ke jam 4 malam, sabar. Kadang-kadang lah dibangun ke jam 4 malam lah bangun di kamar mandi, tidur lagi, nyenderkan kepalanya ke dinding kamar mandi. Kadang-kadang lah azan, mulai komat, dia masih tertidur di kamar mandi. Tapi dia sabar. Wah, ini emosi. Kesabaran ini yang membuat orang itu sukses. Pintar baik dah sabar, dan bisa dah sukses itu. Maka kecerdasan yang kedua ini harus ada, ya. Ini kecerdasan emosi. Itu no, ada no, ngantuk. Yang di dinding. Mana? Yang mana? Ustaz, dia salah tujuh saja. Kau pocok satu tujuh, bukan tujuh itu. Woi, panahnya tubuhnya. Tidak apa-apa. Ini kesabaran. Ustaz juga dulu pernah itu. Sama, ini sabar, dia duduk sabar. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa namanya? Harry Potter? Harry Potter namanya? Bukan, siapa namanya? Yang kacamata? Mahmud? Hasan? Bukan juga. Siapa namanya? Ali? Zubair? Bukan juga. Sudah jadi lihat. Masih belum ingat namanya berarti. Sabar, kecerdasan emosi. Nah, kita orang yang beriman akan ditambah dengan kecerdasan yang ketiga apa? RQ. RQ. Apa itu? Religion question. Kecerdasan agama. Kalau intelijen semua orang bisa, emosi bisa, tapi juga harus ditambah dengan kecerdasan agama. Rajin belajar, semangat belajar, itu harus ditambah dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ketiga kecerdasan ini terangkum dalam syarat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang pertama tadi apa? Zakabun. Artinya kecerdasan. Ya. Paham adik-adik? Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah wahirsun. Hirsun itu apa? Semangat. Semangat. Makan nasi, lauknya terbatas, kuahnya kaki cuma 2 sendok. Berapa sendok kamu galadinya kuah? Berapa? Banyak secentong pisah kamu. Banjir namanya, malah secentong kuah kamu. Semangat. Walaupun lauknya terbatas, nasinya terbatas, tidak. Waktunya terbatas, antri pula tetap semangat. Itu yang kita lakukan di pesantren. Begitu pun juga di sini. Belajar di kelas pagi-pagi, pakai baju dewe, mandi dewean. Apa ada sini yang dimandikan? Oh ya, ada yang dimandikan di sini. Siapa yang dimandikan di sini? Hah? Itu yang pipiah putih, Pak Haji. Mandi dewe apa dimandikan di sini? Mandi dewe, yang di belakangnya mandi dewe apa dimandikan? Siapa namanya? Ali. Mandi dewe apa dimandikan? Mandi dewe kan? Inilah uniknya santri. Ustaz paling senang dengan santri itu ini modelnya. Tapi santri ini walaupun dia tidur, dia benar. Jangan kamu tidur lagi. Dengar dia. Itu satu kelebihan dan keutamaan santri. Semangat. Walaupun ngantuk, dia kalau namanya belajar santri itu ngapa? Manjada wajada. Malam hari ngapal ke manjada wajada itu sifunya berapa kali? Apalah kamu manjada wajada? Apalah? Apal ya? Manjada wajada.
masjid di kamar, manjada wajada. Si Iko udah tahu. Ujung-ujungnya orang siapa manjat. Dia udah apa? Itu kan manjat. Karena semangat dah diterjemahnya dirubah. Manjada itu barang siapa bersungguh-sungguh disebutnya manjat. Lak malah kan terjemah. Itu gawe santri. Saking semangatnya santri. Nah, semangat inilah yang kata Imam Syafi'i tadi harus selalu dimunculkan oleh setiap penuntut ilmu, tak terkecuali orang-orang yang sudah dewasa. Kata Ustaz Muhtaram tadi, kalian harus sampai S3. Ada yang nyahut tadi, S4 Ustaz, laju, mana kamu tahan? Nah, S4 laju, mana kamu lewat S3. Nah, itu semuanya membutuhkan semangat juang. Jangan kamu kira belajar S3 ini mudah, sulit. Ya, S2 sulit, tapi kalau dengan semangat yang tinggi, insya Allah itu akan bisa dilalui. Ada yang kaki, siapa tahu di sini kita doakan. Ada yang ke Timur Tengah, amin. Ada yang ke Eropa, amin. Ada yang di Indonesia, amin. Kamu lihat, cinta Indonesia aja bendera aja. Apa belajar Indonesia kamu udah kalah ngamin juga? Tidak apa-apa. Amin juga. Nah, ini semangat adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Harsun. Kemudian yang ketiga, syarat belajar atau menuntut ilmu itu adalah wajtihadun. Tekun. Adik tahu dah tekun? Tekun itu ilustrasinya seperti tetesan air hujan yang bisa menembus batu. Tekun, tes. Walaupun lambat-lambat, sedikit demi sedikit. Tengoklah kalian. Di mana di situ pohonnya rindang kalau di pinggir jalan, biasanya di bawahnya itu rawan bolong jalan raya. Betul tak? Betul tak? Di Kertapati itu, kalau kamu balik, ngapa jalan Musi Dua ini banyak bagus? Karena pohonnya belum rindang. Tapi kalau di Kertapati itu, pohonnya yang rindang, Masya Allah. Baru berapa bulan, lah lubang. Baru berapa bulan, lah lubang. Kita tanya-tanya, apa Kertapati ini nebuk jalan ini? Bukan. Tapi itulah tetesan-tetesan air yang jatuh dari pepohonan yang terus menerus. Kalau sekali disambar hujan, dah hancur batu itu. Tapi kalau dia menetes terus, kan air itu mendem di pohon. Nah, terus dia netes. Itulah yang dalam riwayatnya yang menginspirasi Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk lebih semangat menuntut ilmu, seorang ahli hadis. Ya, untuk menuntut ilmu, karena dia melihat ya, tetesan air yang jatuh ke batu, lama-lama batu itu bolong oleh hanya tetesan air. Itulah bentuk ketekunan. Kalian kan belajar dari sekarang, belajar manjada wajada. Bingung kalian untuk apa ngapal ke manjada itu? Atau kalian menghafal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ngapal itu terus salah, ngadap dengan ustadznya salah terus. Nah, begitulah cara belajar yang terus diasah. Ketekunan seperti itu, kata Imam Syafi'i, akan melahirkan seorang yang alim. Ngerti dah ya? Tekun. Belajar. Malam-malam belajar. Dikit-dikit belajar itu. Jangan nak pintar lah. Kalau nak pintar instan, kaget cepat buyar. Orang cepat pintar itu biasanya cepat mati. Kan banyak umur
muda profesor, doktor, tahu-tahu cepat mati. Banyak itu kasusnya di dunia. Contohnya kalau kita makanan instan terus cepat mati dah. Cepat makan mie, makan sarden, terus kamu makan mie terus, cepat mati dah. Cepat mati, makan mie terus. Karena mie instan, namanya juga instan. Sama kayak ilmu itu tidak bisa instan. Sama, maaf ini, kalau ada orang yang mengatakan bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 1 bulan, wih, apa caca itu? Quran lagi turun kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun itu? Dari beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun sampai beliau meninggal dunia 23 tahun kurang lebih. Berarti 23 tahun kan? Quran itu turun mutadarrijan, secara berangsur-angsur. Kenapa Al-Quran saja diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur? Agar supaya melekat ke dalam hati para sahabat. Bisa tidak Allah menurunkan Al-Quran secara instan? Bisa tak? Kun fayakun. Tapi kenapa Allah menurunkannya secara tadarrujan, berangsur-angsur? Itulah ingin mengasah ketekunan ulama atau umatnya setelah itu. Sama kayak kita semuanya di pesantren atau di SMP IT ini atau di SMA IT ini, yang dibutuhkan ketekunan. Banyak kawan-kawan kita yang pintarnya instan, mayar lagi cepat, tapi dia juga cepat bodoh. Beda dengan santri, maaf, belajar dengan adik-adik yang tinggal di sini boarding school. Kenapa pembinaan dilakukan di sini? Bangun jam 4 subuh, sholat subuh, semuanya dilakukan dengan perjuangan. Setelah sholat subuh, belajar mufrodat, baca Al-Quran, kemudian mandi, kemudian mempersiapkan peralatan sekolah, berangkat ke sekolah, rutin tiap hari itu. Ini untuk mengasah kita semua, adik-adik semuanya, agar supaya terbentuk menjadi seorang alim yang sesungguhnya, orang yang betul-betul berilmu, yang bukan hanya tadi yang dibina di sini kecerdasan otak, tapi yang dibina juga kecerdasan emosi, kecerdasan agama. Inilah pembentukan kelebihan daripada Islamic boarding school. Dengan kata lain, asrama. Pembinaan di asrama. Apalagi sekarang Kementerian Agama di baru-baru ini saya dengar nanti di Kementerian Agama itu ada khusus dirjen. Apa tidak tahu dirjen apapun namanya, khusus menangani pesantren. Termasuklah Islamic boarding school seperti ini. Untuk menangani khusus tadi pesantren dan karena beliau meyakini dan menganggap pendidikan pesantren ini atau di Islamic boarding school seperti ini yang betul-betul membawa atau melakukan pembinaan yang sesungguhnya, dibandingkan dengan sekolah, balik sekolah, main HP, malam-malam berangkat sekolah. Pembinaannya tidak sempurna, bukan, tapi tidak sempurna. Bersyukurlah kalian berkesempatan mendapatkan pendidikan seperti ini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ijtihad. Ya, ketekunan. Paham adik ketekunan? Awas, lagi terakhir ada pertanyaan. Yang roti banyak. Yang bisa minimal dapat airan. Tidak roti ya. Ini. Kemudian yang keempat, bulghatun wa bulghatun. Bulghah itu artinya apa? Bekal. Bekal. Kalau dalam satu ungkapan lain dikatakan wadirhamun, fulus, duit. Ya, di sini aku yakin ini adik-adik ini mampu semua ya.
semua. Duit fulus. Ada ungkapan bahasa Arab itu, kata orang Arab, bidunil fulus la mulus. Tanpa duit dak mulus. Kata orang Arab. Dan galak pegawai di apa namanya itu, di haji itu ya. Tapi tentunya adik-adik, di sini bekal di sini tidak hanya duit. Banyak aspek yang menjadi bekal utama di sini, ya. Tapi zaman sekarang yang terpenting itu memang adalah dirham, fulus. Ini yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima? Wasuhbatu ustazin. Bersahabat, berguru dengan guru, dengan ustaz. Adik-adik harus dekat dengan ustaz, ya. Harus menyayangi ustaz. Kalau misalnya adik-adik minta kirimi dengan ibu, Bu, kirim ibu sambal lauk ke pondok, tambahan Bu, aku nak ngeji ustaz pula. Salah? Tidak. Bagus itu. Itu satu pendekatan, bukan nyogok, bukan. Itu satu cara untuk kita dekat dengan ustaz. Kalau ustaz dekat dengan kita, kita banyak ilmu yang kita ambil dari dia dengan modal lauk dikit tadi. Oi, setuju tak kamu? Kamu tuh kalau pesan ke rumah itu jangan nak kamu dewean. Bu, buat kamu loh Bu, sambal tempe itu banyak tak modal. Oh yang beli tempe di pasar berapa? Pasar Cinde. Oh yang keberapa? Buat kamu tak segelok. Aku nak kenyuk ustaz-ustaz di IT Al-Furqan itu. Salah tak? Ini salah satu bentuk wujud pendekatan adik-adik. Karena siapa yang tidak senang kalau dikasih, betul tak? Oi, kamu ini jadi diam nih, tak pernah. Kamu ini. Sini ke depan dipraktek ke. Kalau dipraktekkan apa? Oi, adik-adik dapat berkah. Itu salah satu cara, bukan wajib. Lagi kata kamu, Pak, Bu, atau Papa, aku disuruh buat sambal, suruh ngenyuruh ustaz. Siapa nyuruh kamu? Ustaz tak nyuruh. Menganjurkan, salah satu cara. Itu kecil, modal kecil, tapi dapat manfaat yang besar. Kaget kamu akan menemukan itu kalau kamu lah kuliah. Kuliah di mana senang? Di Arab. Galak awak model itu. Galak. Doktor, chef itu senang. Kalau kita dekat, oh senang. Malahan di situ bukan kita yang ngenjuk, tapi mereka yang ngenjuk. Saking kepengennya mereka untuk dekat dengan kita. Kalau di sini mungkin Ustaz juga galak ngenjuk kalian. Tidak, untuk dekat dengan mereka. Beruntung kalian kalau Ustaz melakukan itu. Ya. Di Indonesia apakah ada bisa? Bisa. Zaman dulu, ini Ustaz cerita bapak Ustaz. Katanya waktu dia ngajar di mana? Di SD apa di pokoknya di pucuk gunung di Lampung itu. Yang arah panjang itu kan banyak perbukitan itu ya. Jadi ngajar di pucuk itu. Kalau kaget musim panen, itu santri-santri, guru-guru itu kata bapak Ustaz ini, itu biasa ngenyuk beras, ya, ngenyuk pete, ngenyuk makanan-makanan kepada gurunya. Itu yang terjadi. Tanyakanlah kamu dengan kakek-kakek kamu. Ada tak dulu waktu zaman dulu pengajian ngajar TPA? Ada tak dinyuk beras tu? Tidak, dinyuk ikan, dinyuk lauk. Nah sekarang jadi tabu. Santri, murid-murid dinyuk ustaz jadi tabu. Dikira nyogok, bukan. Itu salah satu cara mendekati ustaz. Inilah yang dikatakan Imam Syafi'i, wa suhbatu ustaz. Dia mengilustrasikan, ya, dekat
Suhbah itu artinya apa? Bersahabat, mendekati guru, belajar dengan guru. Guru itu kalau dia dekat dengan kita, dia akan banyak bercerita. Oh, Ustaz ini seluruhnya keluar kamu, seluruhnya keluar. Kaget kalau adik-adik di sini, ustaz-ustaz di sini. Sama, kalau nak S2, kalau nak S3, itu salah satu cara yang manjur mendekati guru. Kalau kuliah, kita ini kadang-kadang tabu ya, bukannya nyogok, itu bukan. Tapi inilah bentuk penghormatan kita kepada guru. Kalau lagi belajar, servis ustaz. Belikan apa? Komplemen hobinya apa? Misalnya dosen. Cak ustaz dulu, ini ustaz bercerita dikit dengan kalian. Waktu S3 itu, salah satu pendekatan kita dengan guru kita itu, kita kumpulan sekelas. Kita kumpulan, berapa? Beli ke pempek, beli ke kemplang. Kita servis guru. Apa dia anak-anak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, yang kita dapatkan lebih dari pempek, lebih dari kemplang. Ilmunya, pengalaman itu keluar dari mulut mereka dengan santai ketika kita servis mereka. Nah, ini yang diajarkan termasuk oleh Imam Syafi'i. Suhbah, mendekati, bersahabat dengan guru kita. Jangan sungkan untuk mendekati guru. Kita ini sekarang malu-malu makan dalam lemari kayak gitu. Makan lemak yang digoreng dalam lemari. Jangan banyak-banyak dekati kawan, dekati ustaz. Karena begitulah cara kita untuk menjadi orang yang sukses. Setuju dah? Setuju? Sini ke depan, kalau bawa makanan lebih ke njuk ustaz. Setuju? Mulai dah setuju. Tadi setuju. Giliran ini setuju. Tapi apa yakin pacak ya? Setuju tak? Setuju. Oh, yang kantuk, setuju tak? Setuju Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Ini bagian yang pertama ingin Ustaz sampaikan. Waquluz zaman. Nah, Imam Syafi'i menegaskan belajar itu perlu waktu yang panjang. Adik-adik, tidak bisa belajar itu instan yang tadi kita katakan. Tul itu panjang. Zaman, waktu. Waktu yang panjang. Tak bisa belajar itu sehari 2 hari. Itu les privat namanya. Nak ujian CPNS. Nak ujian CPNS, yo itu tuh. Nak ujian masuk apa cepat, yo. Dengar. Tapi ilmu tak bisa disambungkan dengan nak masuk untuk ujian. Ilmu itu nak dilekat ke dalam otak dan nanti akan berefek kepada perilaku dan dalam kehidupan kita. Ya, tak bisa berilmu itu instan, cukup set belajar kayak menghafal. Makanya sekarang pemerintah termasuk Profesor Dr. Abdul Mutmi sekarang itu siapa itu menteri apa sih? Kemendikti dia akan merubah pola belajar. Dan ini sebenarnya pola belajar di pesantren. Apa itu pola belajarnya? Deep learning. Deep learning itu pembelajaran yang punya efektivitas terakhir. Tidak hanya sekedar pembelajaran punya ini, kurikulumnya banyak. Tak perlu banyak. Yang penting budak itu pacak ngamal ke nanti. Itu intinya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, ini pembelajaran yang adik-adik dapatkan ini di pesantren. Dari cara berwudu. Kamu kan belajar di sini. Belajar berwudu cukup tidak di kelas? Tidak. Dari mana adik-adik belajar berwudu? Tambah aja. Di tempat berwudu kan? Kamu kan tidak tahu cara wudu. Bingung. Itu cara wudu itu jenis-jenis wudu banyak di pesantren. Aduh, ini tangannya lah. Aduh, ada wudunya, ada yang wudu ini. Tinggal kamu tengok.
mana yang sesuai dengan ajaran Ustaz. Nah, itu memperkuat ilmu yang kalian dapatkan di kelas. Tiap hari itu deh, adik-adik. Tiap hari, bukan 1 hari. Tapi berapa tahun kalau di sini SMP? 3 tahun. 3 tahun belajar berwudu itu. Bukan di kelas. Kalau praktek berwudu itu pelajaran kelas berapa? Kelas berapa? Nah, di pesantren belajar di SMP ini belajar enggak? Belajar ya? Sudah kan? Sudah. Nah, selesai di kelas. Materinya lama dah. 1 pertemuan kan? Nah, untuk mempertajam itu apa yang kalian lakukan? Adalah praktek yang itu yang lebih kuat. Itulah fungsinya di Islamic boarding school yang akan kalian dapatkan. Ya. Jadi itu 6 perkara yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita semuanya, para penuntut ilmu. Syarat ini nanti dilengkapi dengan al-adab. Adab-adab yang ini diajarkan oleh para ulama. Selain yang 6 ini, diantaranya juga yang perlu adik tanamkan adalah keikhlasan. Oh ya, adik yang mana yang paling kecil di sini ada? Mana paling kecil? Itu. Kelas berapa? Kelas 7. Besar. Kelas paling bawah sekali ada sih. Kelas 7 Apa arti ikhlas ya? Ikhlas apa? Siapa namanya? Yasin ya? Rasid. Rasid apa arti ikhlas Rasid? Lah belajar dia. Cuman dia belum tahu. Kayaknya lama-lama tahu. Itulah pesantren, itulah Islamic boarding school. Ikhlas yang mungkin belajarnya, ikhlas itu maknanya secara bahasa artinya murni. Seperti kalau diungkapkan oleh ulama, tahu adik dengan susu? Tahu dan susu? Susu itu keluar melewati apa lah? Pesantren. Maaf ini, kotoran. Alurnya itu dia melewati kotoran, tapi dia selamat. Khulus, murni itu, kemurniannya itu dia melewati aliran. Kamu nyengoklah, uang apa gitu ke sapi itu kan di situ tempat dekat juga dengan aliran tempat dia buang kan. Begitulah yang namanya kemurnian hati. Kita ini adik-adik selalu dinaungi oleh hawa nafsu kotor. Nah, orang yang ikhlas itu bisa menyampingkan semuanya itu, dibuang itu galau-galau, akhirnya jadilah dia sesuatu yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau nak belajar ini adik Rosyid, tidak cukup pelajaran apa arti ikhlas. Tidak, di pesantren tidak cukup 3 tahun sampai tua memang banyak ada ikhlas. Tidak, sampailah jenggot masih ada ikhlas, sulit. Tapi setidak-tidaknya tahu, mengenal dan mempraktekkan untuk menjadi ikhlas. Kenapa? Itulah niat yang menambah derajat kita terangkat di sisi Allah. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Kita akan bisa mendapatkan kesolehan, amal soleh dari semua perilaku kita kalau didasari oleh niat yang ikhlas. Misal adik-adik jalan dari masjid ini ke asrama, tengah jalan tengok kalian di pinggir jalan bekas air plastik. Woi, kata kamu, astagfirullahaladzim, ini kotoran, kamu ambil. Tidak kata yang nyuruh, cuma tangan kamu bergerak, kamu masukkan dalam kotak sampah. Bisa dah itu praktekin. Itulah ikhlas diantaranya. Tidak disuruh, tapi kalian mengamalkan. Kenapa? Apa yang kalian lakukan di
at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Kalau orang Indonesia an-nasobatu minal iman. Yang benar itu adalah at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Ini yang pertama. Di antara adab yang terpenting selain tadi modal kita menuntut ilmu, adalah al-ikhlas. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beragama, dalam beribadah. Oke, itu yang pertama, al-ikhlas. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi fihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi ghadab min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa yang belajar itu bukan karena Allah, hanya untuk duniawi semata, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Makanya harus ikhlas. Ikhlas adik-adik. Ustaz, apa niat ikhlas? Kaki kamu lama-lama tahu juga. Kalau dijelaskan sekarang kamu juga bingung. Apa niat ikhlas? Kaki kalian tahu bagaimana makna ikhlas itu sebenarnya. Karena orang yang ikhlas ini yang akan bisa mencium bau surga. Menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak akan bisa kita mencium bau surga. Ini al-ikhlas. Kemudian tadi sebagai penguat ungkapan Imam Syafi'i tadi, semangat, ketekunan itu semuanya adalah kesabaran. Intinya kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amali. Adik-adik, apalah itu? As-sabru yu'inu ala kulli amali. Artinya sabar itu pintar, walaupun dia ini bisul lagi punya, cuman dia tadi bertemu dengan dia, apa juga kau pipi kau ditako bisulan Ustaz, ya Allah, tolong ini Ustaz bagian kesehatan ini obat ini, apa bawang atau caro di pondok kan, caro klasik pondok itu ditabok. Udah pondok ini memang kadang-kadang kalau kelewat batas. Ngapa kok bisu lagi? Sini, ada obat. Aduh, sini. Pak, kita tabuk. Tidak mungkin lah. Laju, ini dah kekerasan dulu. Siap di pipinya bengkak. Dia semangat. Sabar itu akan menolong semua pekerjaan kita. Sabar adik-adik, belajar malam hari. Man tolabal ula sahirul layat. Barang siapa yang ingin mendapatkan puncak tertinggi, begadang. Tapi jangan begadang yang tiada artinya itu, kata rumahnya ramai tidak. Tapi begadang yang punya makna. Ustaz dulu biasa dengan kawan-kawan sampai jam 12. Itu di RU dulu, pesantren tengah hutan, masih banyak babi lagi. Belajar malam itu biasa sampai jam 12 malam. Tahun 88 dengan kawan-kawan, karena masih hutan besar itu, jadi dekat masjid kita tuh pinggirannya hutan. Biasa tuh malam-malam lagi belajar, cepat, terkejut jam 12 malam, biasa tuh kau kipas angin itu, ngapal mekik-mekik lagi di pucuk mimbar, manjat dah wajah, manjat dah wajah, saling sautnya wujud, manjat dah wajah, masuk seminggu, manjat dah wajah, terus pokok. Tapi inilah keseruan. Kalau di asrama, di sini ada tak? Ada kan? Ada. Kalau kalian tak ranking 1, bahasanya tuh Jen, tak ranking 1, galak-galak belajar sampai malam, belajar, begadang, tahajud, sholat tahajud, ngapal, rajin-rajin. Jangan banyak ketidur, belajar tidur, makan tidur, mandi
enaknya ngajari santri di pesantren itu cah ini lah Ustaz. Ustaz sabar nih gitu. Harap maklum, jangan galak dimarahi. Karena budak itu lah banyak beban. Nak ngurusi pakaian, nak ngurusi makan. Ya Masya Allah, inilah perjuangan di pesantren. Kesabaran. As-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi walakinna awaqibuhu ahla minal asad. Artinya sabar itu seperti buah sabir. Murrun fi mazaqatihi. Rasanya itu pahit kalau dimakan. Itu sabar. Sabar deh. Wih, pahit, sabar kakak nih. Oh iya, kami ini capek kak, ngapal tiap malam. Habis suara. Tapi ingat kata ulama, walakinna awaqibuhu ahla minal asal. Hasil dari buah kesabaran itu lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada rasanya madu. Saya tahu adik-adik itu berat nak dengar ceramah. Malam kalau bahasa di pondok dia dengar ceramah terus. Dengar ceramah ustaz, dengar ceramah ini, belajar pula. Cuma inilah dibutuhkan kesabaran daripada adik-adik. Maka dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya apa? Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Pemimpin, ya termasuklah para guru, termasuklah adik-adik. Untuk menjadi orang yang besar itu harus sabar deh. Lihat Presiden Indonesia. Apakah mereka dari orang yang berado? Dah. Aslinya wong Saro kalau. Soekarno wong Saro. Soeharto wong Saro. Siapa sudah Soeharto? Hah? B.J. Habibie wong Saro. B.J. Habibie itu saking dia tekunnya itu sampai nak diambil oleh orang Jerman, ya? Siapa lagi sudah B.J. Habibie siapa? Gus Dur, wong Saro. Gus Dur tuh pernah di Azhar itu, tinggal di asrama teman Ustad. Saro. Ustad 6 tahun tak balik-balik. Ada kawan 4 tahun, ada 10 tahun. Saro belajar tuh Saro. Sudah Gus Dur siapa? Megawati. Wong Saro. Sudah Megawati siapa? SBY tuang Saro. Oh Saro dia itu dulunya asli Saro. Anggapnya Saro Sudah SBY siapa? Jokowi tambah jadi wong Saro juga. Ya banyak beban pikiran beliau itu, mikir ke negara ya. Agak kurus beliau itu kan, banyak mikir ke negara. Sudah Jokowi siapa? Pak Prabowo, wong Saro kan apa sebenarnya? Nih kamu dah percaya. Baca sejarahnya itu, Soeharto itu, Hartonya, hobi nangkap belut tengah sawah. Wong Saro dah. Sekarang lah dia tuang lemah. Insya Allah adik-adik yang Saro sekarang di pesantren di sini pisah dari orang tua, pisah dari saudara, kurang makan lemah, kebebasan kalian dibatasi di sini. Insya Allah kalian akan menjadi para pemimpin. Amin. Amin. Nah, kurang belum. Amin. Amin. Semangat. Santriwati, amin. Amin. Ya maklum kita santriwati, dia udah boleh meninggikan suara. Kalian para itu santriwan ini semangat. Dekat lagi kalian nak makan, jam berapa makan? Jam sekarang? Jam 5? 4:05 berarti 10 menit lagi ya?
makan, masuk, tahu jam berapa? Banyak terlambat juga kadang-kadang. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sampai jam berapa Ustaz? 4:30 lagi. Oh inilah 4:30. Oke, satu lagi aja. Satu lagi, yang terakhir, ya. Tentunya yang paling inti banyak-banyak berdoa. Oh ya adik, berapa kali berdoa? Apa yang kamu doakan? Apa doa orang tua? Coba deh, coba baca doa untuk orang tua. Siapa namanya nih? Yang belakangnya? Yang ini? Iyo. Siapa namanya? Gadis. Gabis. Dah siapa pun nama, coba doakan orang tua kok. Baca. Masya Allah. Subhanallah. Berapa kali kau baca hari ini? Tidak tahu. Ya, setidak-tidaknya berdoa, terutama adik, ya. Adik-adik sekalian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa aja itu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib. Rizki yang thayyib itu kalau santri itu apa? Mana rizki thayyib itu apa sih? Rizki thayyib itu kalau santri itu apa? Kiriman yang lemah. Wa amalan mutaqabbala, dan diterima. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang pernah aku dapat. Ya. Selain itu juga doakan kedua orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa adik-adik, santriwan-santriwati, mendoakan orang tua itu sangat manjur. Maka orang tua kamu pacak nuntut duit banyak-banyak, pacak neman datang tiap minggu, tiap bulan. Hah? Kendak kamu kena tiap hari kena duit. Bawa makanan. Santri itu kepengen nyecak itu, tapi tidak mungkin lah. Minimal tiap minggu orang tua semangat, adik juga semangat. Baik, ini sebagai penutup, ya, kita perbanyak doa. Kita doakan kedua orang tua kita, termasuk kita mendoakan diri kita masing-masing, sehingga kita betah di sini, semangat belajar dan kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap keberkahan daripada acara kita pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ij'al auladana min ahli al-'ilmi wal-iman wal-'amal wa la taj'al auladana min ahli al-kufri wad-dhairi wal-kasal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbal